Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin walladzi ja'ala darussalam libadis salimin walladzi ja'ala darut taqwa libadil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan juga tawakal. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat belajar ilmu agama, kita masih dapat menimba ilmu. Semoga dengan ilmu yang kita terapkan nanti menjadi syafaatnya untuk kita di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita bahas tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan juga tawakal, yang nanti akan dimulai oleh Ustaz Merli. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, meraih kesuksesan ini kita harus punya ukuran sampai mana, batas mana itu bisa dikatakan sukses. Nanti sebelum ke materi inti, kita harus lebih tahu dulu apa itu yang dimaksud optimis, ikhtiar dan tawakal. Bisa jadi orang itu sudah susah payah melakukan sesuatu, walaupun sesuatunya itu belum berhasil, dia bisa dikatakan sukses. Kenapa bisa dikatakan sukses? Apabila hatinya ini, dirinya ini memiliki kepuasan hati karena udah berusaha. Atau bisa juga sukses itu dikatakan apabila dia udah berusaha dan ia mendapatkan hasil yang apa diusahakannya itu. Nah, yang lebih parah adalah yang nggak boleh ketika dia inginkan sesuatu tapi dia sama sekali nggak mau berusaha. Maka inilah kita harus tanamkan sifat optimis. Apa itu optimis? Yaitu sikap positif, berpikir positif, berperilaku positif, punya semangat, punya keinginan untuk menggapai tujuan yang akan dia raih, yaitu meraih kesuksesan. Harus punya pandangan seperti itu. Setelah itu adalah ikhtiar, usaha. Setiap yang kita inginkan atau setiap yang tujuan yang kita akan raih harus ada usaha. Jadi usaha ini sama sekali, insya Allah sama sekali tidak akan mengkhianati hasil. Kita udah optimis, kemudian udah ikhtiar. Nah, sisanya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu tawakal? Yaitu itu berpasrah diri. Iya, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah berdoa, berusaha, ya udah tinggal Allah lah yang menentukan apa yang kita telah usahakan. Nah, di sini adalah ada gambaran bahwasanya seseorang yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu. Ada kalimat maqalah mengatakan ijhad wala taksal wala takun gofilan fanada mahuba liman yatakasal. Ijhad artinya bersungguh-sungguh lah, wala taksal dan jangan malas, jangan bermalas-malasan gitu. Jadi maksudnya ijhad wala taksal ini kita tuh harus berusaha, berjuang, harus ikhtiar, harus ada ikhtiar. Setiap apa yang kita lakukan itu harus ada ikhtiarnya. Wala taksal wala takun gofilan, janganlah lalai, janganlah malas. Wala takun gofilan, karena kerugian itu adalah kepada liman yatakasal, kepada orang-orang yang malas dalam belajarnya. Nah, disitulah makanya kita harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena ukuran kesuksesan itu, contoh sukses dalam belajar adalah siapa yang melakukan kesungguhan dalam belajar. Nah, kalau sedikit pun nggak ada upaya, usaha, kesungguhan, ya jangan berharap
Allah memberikan pemahaman dalam belajar. Sini ada optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk optimis, sedikit menambahkan ya. Untuk optimis, kita mengacu daripada ini zoni indul abdi. Apa sih itu artinya? Yaitu sungguhnya prasangkaku terhadap prasangka hamba-hambaku. Ya kalau kita harus berprasangka yang positif. Pertama, kita harus berprasangka positif terhadap diri kita sendiri. Kita harus punya pikiran positif. Mindset kita ubah, jangan sampai kita berpikir yang pesimis. Ya, kebalikan daripada optimis yaitu pesimis. Ya, kita nggak boleh yang namanya berpikir ini nggak bakalan bisa, ini nggak bakalan terjadi. Soalnya itu bukan kodrat saya. Ini tuh salah berpikiran seperti itu. Kita harus berpikir bahwa Allah akan merubah kita, ya, akan merubah suatu kaum. Nah, di sini termasuk daripada ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum tersebut mau merubahnya. Nah, seperti itu. Gambaran diri kita. Jika kita mau merubah ke arah yang lebih baik, ya kita harus bersiap-siap gitu ya. Iya. Merubah diri kita untuk menjadi lebih baik juga. Iya. Baru insya Allah hasilnya atau buahnya itu baik juga buat diri kita. Nah, kemudian yang terakhir yang tawakal, sedikit menambahkan ayatnya yaitu fa iza zanta fatawakal Allah. Ya, berarti kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijelaskan ya dalam Al-Qur'an di sini bahwa kita harus bertawakal kepada Allah. Jangan sampai kita bertawakal kepada hal yang lainnya. Contohnya apa? Kita bertawakal kepada orang yang misalkan yang memberikan nilai kepada kita. Contohnya misalkan dalam suatu majelis ataupun di dalam kelas, misalkan di dalam kelas kita belajar nih, tenang aja, nanti juga guru bakalan ngasih nilai bagus, kita belajar biasa-biasa aja, ya, ntar juga dibagusin sama guru nilainya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya berprasangka, bertawakal kepada guru. Bisa jadi nanti gurunya nggak mau ngasih nilai yang bagus karena apa? Wah, ketahuan nih si murid ini males. Karena bersandar kepada gurunya. Nah, itu. Jadi pengertian tawakal di sini adalah Tawakalnya berserah diri. Berserah dirinya kepada siapa? Dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sifat optimis itu kita ada di dalam diri kita. Kemudian kita berusaha semampu kita. Kemudian ujungnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi kesuksesan itu memang asal-muasalnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui optimis ikhtiar hambanya. Nah, itulah Allah akan memberikan kita kesuksesan insya Allah. Maka di sini pun kalau kita ingin meraih kesuksesan, sedikit menambahkan selain daripada ini, yaitu kita harus mempunyai yang namanya ilmu. Ya. Ada man arada dunya falaihi bil ilmi, wa man arada akhirah falaihi bil ilmi, wa man aradahuma falaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya yaitu dunia dan akhirat maka dengan ilmu. Nah, salah satunya yaitu dengan ilmu. Makanya kita harus belajar, terus menggali, ya. Jangan sampai kita hanya diam di tempat, tidak mau belajar, malas-malasan tadi, ya, tidak mau ikhtiar, tidak mau berjuang, berjihad, ya. Dan di sini juga sudah ada gambaran di dalam Mahfuzat ya. Manjada wajada. Apa sih manjada wajada itu? Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Ya, jadi kita harus bersungguh-sungguh. Ya, ikhtiar. Ikhtiarnya jangan setengah-setengah. Ya, ikhtiarnya jangan cuman yang penting udah belajar gitu. Jadi semua kesuksesan itu ukurannya adalah kesungguhan. Jadi setiap orang yang memiliki kesungguhan, sungguh-sungguh untuk meraih apa yang diinginkan, suksesannya atau sukses dalam belajarnya, dalam bekerjanya, atau semuanya karirnya, itu semuanya dinilai dari kesungguhannya. Walaupun sebenarnya kalau di dalam kelas itu
beda-beda ya, ada Iya. ukuran kemampuan otak anak tuh beda-beda ya. Iya, memang Ada yang berbeda-beda. sekali dia mendengar mengamati dia langsung paham, Langsung paham. ada yang sekali atau 2 kali dia baru bisa paham, Benar. atau 3 kali. Kalau emang karakter kita merasa sulit dalam memahami pelajaran di sekolah misalnya atau lingkungan, mungkin kita bisa ikhtiar berusaha berkali-kali. Oh, teman saya baca sekali dia paham, ya kamu mungkin 2 kali. Iya. Atau dia kok teman saya cepat banget paham, mungkin kamu 3 kali, terus 4 kali, 7 kali, atau sampai 20 kali. Yakin pasti kamu itu bisa ya, Ya, insya Allah, betul, karena betul. ikhtiarnya gitu. Nah, jadi gimana? Ya mungkin dari situ kita bisa menggapai daripada kesuksesan yang Kesuksesan. optimis, ikhtiar dan juga tawakal ya saat ya. Di sini misalkan kita mau sarjana dari S1, S2, S3, Mm-mm. kita harus bersungguh-sungguh dari situ. Sungguh dari nol. Ya, dari nol sampai dengan sukses. Ya, mungkin itu Ini aja seperti itu. dari kami. Nah, apabila ada kekurangannya, mohon perbaikannya. Ya, apabila nanti ada sesuatu yang kurang bisa dimasukkan ya, Iya. komen apa segala macamnya. Mungkin dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.